Hello Soul Seeker, how are you today? I am fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan damai sejahtera yang senantiasa menyertai hidupmu dan aku. Puji nama Tuhan. Soul Seeker, aku mau berbicara tentang satu judul yang mengatakan Tuhan yang berbalik atau kamu yang mendekat. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan kita ikuti tayangan ini dalam berkat anugerah Tuhan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, dalam Yesaya 64 ayat pertama diawali dan diakhiri dengan sebuah permintaan. Dan permintaan yang pertama dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Tuhan turun untuk memberitahukan nama Tuhan kepada musuh-musuh Tuhan. Ini merupakan doa untuk keselamatan dari musuh yang bersekongkol. Dan Daud menguraikan kejahatan musuh-musuhnya yang tampaknya berkisar pada plot kata-kata jahat, serangan mendadak, dan penipuan. Mereka yakin dengan perencanaan mereka, lawan-lawan ini bertindak seolah-olah tak seorang pun akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Yesaya 64, Tuhan berjanji untuk menjadi Tuhan atas Israel, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Thus slow is never to be confused with no. Jadi lambat tidak sama dengan tidak. Bagian ini ditutup dengan permohonan yang berapi-api agar Allah memandang secara baik terhadap umat Israel, melupakan dosa-dosa mereka terhadap Allah dan mengingat bahwa mereka adalah umat Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari Yesaya 64 ini? Yesaya mengakui bahwa Allah adalah pencipta keberadaan kita ketika kita tunduk pada rencana-rencananya bagi kita. Allah membentuk kita sesuai dengan gambarnya, sama seperti pembuat tembikar membentuk kembali tanah liat menjadi bejana kehormatan yang indah dan berguna. Ada nilai pembentukan, bahkan dalam peristiwa-peristiwa kecil yang kita hadapi ada proses atau nilai pembentukan dalam hidup kita yang dikerjakan Allah. Yesaya 64 ayat 6, tetapi kami semua seperti barang najis dan segala kebenaran kami seperti kain kotor, dan kita semua memudar bagaikan daun, dan kesalahan kita seperti angin telah membawa kita pergi. Artinya, amal saleh tidak diperhitungkan dalam menentukan keselamatan. Amal itu baik, tetapi tidak menghapus dosa. Tidak ada kepentingan terhadap dosa. Pada perikop ini memuat sebuah meaning dengan double perspektif, mengharapkan kedatangan Tuhan untuk membela umatnya. Double perspektifnya ada pada pengharapan kita akan kebangunan rohani, revival. Sekiranya engkau mengoyakkan langit
dan engkau turun. Kadang-kadang di dalam tradisi Protestan kita agak sensitif dengan pengulangan-pengulangan yang sifatnya repetitif, tapi kita mungkin tidak sadar bahwa gereja Tuhan sejak dulu menggunakan istilah-istilah repetitif atau berulang-ulang. Sebagai contoh, meminta supaya Pentakosta terjadi lagi seperti dulu. Pentakosta kok diulang-ulang? Bukankah Pentakosta kan cuma sekali? Mengharapkan pencurahan Roh Kudus melalui kebaktian pencurahan Roh Kudus sesuai dengan kalender gereja. Hal ini dianggap orang sebagai teologi yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Basically kita sangat sensitif dengan orang yang berdoa, Tuhan, mohon engkau lahir di hati kami. Bukankah kita sudah berdoa minta Tuhan lahir di hati kita? Tahun ini doa begitu lagi, diulang-ulang begitu terus, dan ini tidak jelas. Jadi sebetulnya Tuhan sudah lahir di hatimu atau belum? Kalau sudah lahir, ngapain kita minta Tuhan lahir di hatimu? Nanti tahun depan bilang begitu lagi. Sebetulnya sudah lahir atau sama sekali Tuhan belum lahir di hatimu. Ini kita menjadi resek dan menjadi bingung. Kita sering terjebak pada polarisasi sosial sebagai segregasi atau pemisahan baik oleh hukum atau tindakan dari orang-orang yang berbeda di tingkat sosial, seperti ketimpangan pendapat mengakibatkan pembedaan kelompok sosial. Sekali lagi, jika kita berpikirnya secara polarisasi seperti itu, maka kita tidak akan mengerti kelimpahan daripada firman Tuhan. Soul Seeker, hal ini sama dengan hari Natal dan hari Paskah, yang mana Yesus mati satu kali bukan berulang-ulang. Dan Pentakosta pun secara sejarah memang cuma satu kali. Tidak ada Pentakosta yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu semua memang betul, namun tidak meniadakan aspek atau dimensi repetitif. Kamu bisa membaca di dalam tulisan Luther, dia mengatakan, Come Heiligagai Holichot, datanglah Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang mengkritik Luther, walaupun ia katakan, datanglah Roh Kudus, walaupun Roh Kudus sudah datang. Tidak ada orang yang mengoreksi, entah karena itu Luther yang berkata atau bagaimana. Begitu juga waktu orang-orang Puritan mengharapkan kebangunan rohani, mereka berharap kuasa Pentakosta terjadi lagi, dan hal ini tidak ada yang mengoreksinya. Seperti yang dikatakan ayat tadi, bisa atau tidak kita mengharapkan kembali. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Orang-orang revivalis berdoa seperti yang dikatakan ayat ini. Sekiranya engkau turun, dan tidak ada yang menanggapi. Itu salah secara teologis. Tuhan sudah turun, tidak usah diharapkan turun lagi. Urusannya, soalnya sudah atau belum. Sebenarnya kalimat perkataan ini merupakan sebuah pengharapan doa-doa kita. Memohon Tuhan turun kembali. Di dalam konteks Yesaya, kita tahu Yesaya berurusan dengan nubuatan kepastian kejatuhan kerajaan utara. Kerajaan utara akan jatuh ke tangan bangsa Assyria, dan Yesaya tahu penghakiman ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, karena bangsa ini bangsa yang mengeraskan hati. Dalam Matius 13 ayat 13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius 13 ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalimat ayat ini sungguh aneh. Mengapa Tuhan bersikap demikian? Bukannya Tuhan senang kalau manusia datang kepadanya. Kalau manusia melihat kemuliaannya, kenapa Tuhan bilang jangan sampai mereka mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka? Tuhan bersikap demikian karena
hati umat Tuhan telah menebal sehingga telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup. Jangan lupa jika motif pengerasan hati ini sudah terjadi dengan orang-orang yang terbiasa mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak berespon sama sekali dengan benar. Mereka terus menolak, mereka berlagak sok tahu, seolah-olah firman Tuhan sudah usang dan tidak relevan lagi. Betul toh? Seperti itu yang terjadi. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, sudah cukup, buatlah mereka ini hatinya mengeras, matanya tidak melihat, supaya jangan aku menyembuhkan mereka, karena aku sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk mendengar dan melihat. Ngeri loh, ngeri sekali. Hal ini ngeri apabila itu terjadi pada kita, di mana Tuhan menutupkan berkat-Nya untuk kita mengerti dan melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau aku lihat orang-orang yang berbalik meninggalkan Tuhan, orang-orang yang menista firman Tuhan, saya hanya katakan itu karena Tuhan meninggalkan. Karena mereka sudah diberikan kesempatan untuk berubah, untuk mendengar, untuk melihat pekerjaan Tuhan, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka menganggap remeh, mereka menganggap receh, mereka menganggap abal-abal, sehingga Tuhan melakukan hal seperti itu. Poin yang mau aku katakan adalah kalau Tuhan menghakimi, kalau Tuhan mendatangkan penghukumannya, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan ada waktu, spare time yang khusus, yang cukup panjang bagi orang-orang. Sebaliknya dari perspektif manusia, kita mungkin malah sering mengatakan Tuhan sepertinya ini terlambat. Kita melihat orang yang jahat tidak mati-mati, ya toh, orang mudar-mudar, orang melakukan yang tidak adil, hidupnya lancar-lancar terus, orang yang melakukan kejahatan, korup, orang yang penipuan, kok tetap sugih blegedu, sepertinya tidak tersentuh oleh hukum, membuat kita jadi gregetan dan menanyakan dalam hati mengapa Tuhan tidak segera menghukum mereka, padahal sudah jelas cetha welo-welo keadaannya, sudah jelas dosanya, tetapi Tuhan tidak menghukumnya. Seolah-olah Tuhan itu terlambat. Dari perspektif manusia, waktu kita merenungkan bagian ini seringkali tidak tepat kalau kita mengatakan Tuhan terlalu cepat menghukum. Justru kita menganggap Tuhan terlalu lambat. Tetapi Tuhan memang panjang sabar. Meski demikian, kalau Tuhan betul-betul sudah menyatakan penghakimannya, maka hal itu sudah pasti dan tidak bisa kita katakan Tuhan terlalu cepat menghukum. So seeker, kejahatan tersebut sudah terjadi dari generasi ke generasi. Artinya berlangsung lama, ke generasi ke generasi. Maka waktu Tuhan menghukum, tidak ada yang salah. Jangan kita mengatakan, mengapa engkau memberi penghukumanmu Tuhan, padahal aku sudah menjalani hidup benar. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Dia tidak sadar akan dosanya, dia tidak sadar akan penghujatannya, dia tidak menyadari. Sebuah contoh, ketika ada seseorang makan buah yang asam dan kecut, lalu tiba-tiba kita terikut ngilu, terikut kecut, padahal kita tidak memakannya. Apa maksud contoh kalimat tersebut? Maksudnya, yang berdosa siapa, tapi yang menanggung hukuman siapa? Tuhan ini tidak adil kayaknya. Yang salah sama Tuhan siapa, yang kena hukuman siapa. Maka keadilan Tuhan ada di mana? Di situ menjelaskan jika dosa ditanggung masing-masing orang, dan tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Keluaran 34 ayat 7 mengatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahannya, pelanggarannya, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di dalam profil kitab Yeremia ada sebuah theological novum, sedikit kontras dengan deuteronomistic theology yang mengatakan tentang turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Dikatakan di sini waktu orang mengalami penghukuman, jangan bilang dirinya tidak berdosa, yang berdosa adalah nenek moyangnya.
itu mental korban. Itu mentalnya mental korban. Itu mentalnya self-righteousness. Oleh sebab itu, kita tidak suka berbicara tentang Tuhan yang mengkoreksi. Kita tidak suka bicara tentang Tuhan yang menghakimi. Seolah-olah kita ini tidak layak untuk menerima koreksi dan tidak layak untuk dihakimi. Itulah self-righteousness. Itulah orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak pernah merasa dikoreksi. Dan yang paling celaka, berusaha terus-menerus mengoreksi orang lain, tapi tidak sadar ada balok di matanya. Yesaya tidak demikian. Yesaya bukan orang seperti itu. Waktu Yesaya melihat penghukuman akan berjalan dengan pasti, dia masih berdoa kepada Tuhan, masih berusaha membujuk Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau orang-orang Kristen bukan bersuka cita waktu melihat dosa yang kemudian menuai penghakiman. Yesaya tidak mengatakan, syukurin loh, kau sudah ku bilangin, kau sudah ku nasehatin, gua sudah khotbah, tapi lu menolak terus. Akhirnya beginilah akibatnya. Syukurin. Yang seperti ini bukanlah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bersuka cita karena kejatuhan hamba Tuhan yang lain, gereja yang bersuka cita karena gereja yang lain jatuh, hal itu tidak benar dan tidak dibenarkan. Itu sama saja gereja yang tidak mencerminkan gereja. Itu bukan gereja yang mengenal Kristus. Betul? Aku mengalami, justru aku dibully, aku dihabisi gerejaku oleh orang-orang Kristen. Tetapi aku mengampuninya. Aku menyerahkannya kepada Tuhan. Biar mereka belajar bagaimana mendirikan gereja. Yesaya bukan orang seperti itu. Kamu tidak menemukan nabi yang seperti itu di sepanjang Alkitab. Sebaliknya Yesaya tahu dirinya sama berdosanya dengan bangsa Israel. Kalau kamu baca dalam kitab Yesaya 6, waktu dia melihat Tuhan yang Maha Kudus, Yesaya katakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Perhatikan, Yesaya mengatakan, celakalah aku. Ini celaka. Aku binasa, mati, terpisah akan Kristus, terpisah akan keselamatan. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya tidak mengatakan, untungnya aku tidak terkontaminasi dengan kenajisan orang-orang di sekitarku. Ia tidak mengatakan demikian, tetapi dia katakan, aku celaka sebab aku najis bibir. Saudara, najis bibir saja dia tahu bahwa itu tidak mendatangkan keselamatan, bahwa itu akan menghancurkan dan menghilangkan dan membuat dia binasa. Yesaya sangat jelas bahwa dirinya tidak lebih baik daripada orang-orang sebangsanya. Lalu bagaimana ia melihat penghukuman yang tak tertahankan itu, yang pasti akan terjadi, yang betul-betul bisa terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, di mana kecemburuanmu, keperkasaanmu, hatimu yang tergerak, dan kasih sayangmu? Dalam Yesaya 63 ayat 15. Aku tertarik dengan ayat ini karena Yesaya sadar bahwa semua bisa berubah jika Tuhan mau merubah sikapnya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang bisa berubah. Manusia sesungguhnya tidak ada yang bisa berubah. Manusia dari dirinya sendiri tidak mau berubah, tidak tertarik untuk berubah, sama sekali tidak tertarik. Adanya hanya mengeraskan hati. Kecuali Tuhan yang cemburu itu, yang perkasa itu, yang hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan. Kecuali ketika Allah bertindak mengubahkannya. Jika tidak, maka tidak akan ada jalan keluar bagi umat Israel. Perhatikan yang diangkat oleh Yesaya di sini adalah atribut-atribut Allah. Dia bahkan tidak bicara tentang penderitaan Israel maupun dirinya yang tertawan oleh Assyria, meski memang itu tidak harus salah, karena di dalam kitab Mazmur ada ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat seperti, Tuhan, lihatlah penderitaan kami, betapa kami telah dipermalukan. Memang ada, tetapi menariknya tidak di bagian, tidak ada yang kalimat seperti itu. Yesaya tidak bicara hal itu. Yesaya fokus
kepada Allah yang dia kenal, yaitu Allah yang sifat-sifatnya ada kecemburuan, ada keperkasaan, hatinya yang bergerak, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, dan sifatnya yang penuh kasih sayang. Itulah yang ada dalam pikiran Yesaya. Yesaya mengatakan, jangan kiranya engkau menahan diri. Menahan diri dalam hal apa? Dari ayat 15b, menahan diri dari menyatakan kecemburuannya. Betapa ini bahasa yang sangat intim dengan umatnya. Kalau di dalam bahasa Yeremia, para pakar bahkan pakai istilah the most pornographic description of Jerusalem. Di sepanjang perjanjian lama, ketika Israel digambarkan seperti penyelewengan sundal yang sudah berjinah dengan bangsa-bangsa lain, yang akhirnya ditelanjangi oleh Tuhan dan dipermalukan oleh Tuhan di depan umum. Yesaya di sini mengatakan, di mana kecemburuanmu? Waktu kita membaca bagian ini, kita bisa salah mengerti. Loh, yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Kenapa kok malah dikatakan Tuhan yang dipersalahkan karena kecemburuannya? Apalagi waktu kita membaca ayat 17, di sana dikatakan, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Ini kau seolah-olah menyalahkan Tuhan, membiarkan. Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Seolah-olah hati kita seperti robot, seperti mesin. Lalu kita mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Ini is not make a sense, saudara. Dalam hal ini kalau kamu sudah baca, jadinya akan berpikir, loh, sudah salah malah menyalahkan Tuhan. Ini yang namanya kacau. Tapi itu salah. Jangan dibaca seperti itu. Bukan itu maksudnya. Ini adalah pengakuan kebersalahan di hadapan Tuhan, bahwa memang mereka sudah menyeleweng di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Yesaya mengatakan kalimat seperti itu? Jawabannya sederhana. Yesaya tahu kecuali Tuhan yang bertindak, kecuali Tuhan yang beranugerah, kecuali Tuhan yang menyatakan kasih sayangnya, tidak ada manusia dapat kembali kepada Tuhan. Bukankah ini harusnya terdengar familiar bagi kita orang percaya? Ketidakmampuan total manusia, human total inability, kebobrokan total depravity. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Orang yang mengejar Tuhan tidak ada. Semua kecenderungannya adalah menegarkan hati, kesombongan, tidak takut Tuhan, coba-coba bikin dosa, dan terulang dosa. Mereka santai, mereka tenang, tapi tenang di dalam melakukan dosa. Itulah kecenderungan hati manusia. Dan itulah sebabnya Yesaya mengatakan, Tuhan, mengapa kau biarkan kami sesat dari jalanmu? Kecuali engkau menari kembali, kecuali engkau mencintai kami kembali, kecuali engkau cemburu atas penyelewengan kami, maka kami akan terus menyeleweng. Sebenarnya inilah yang dimaksud dalam kalimatnya, bukan pembenaran diri, apalagi menyalahkan Tuhan. Ini bukan mempersalahkan Tuhan, tetapi suatu teriakan yang begitu putus asa, bahwa kecuali Tuhan yang menyeret dan menarik kembali, tidak ada orang yang bisa kembali kepada Tuhan. Ingat, kalau engkau sekarang berada kembali kepada Tuhan, itu bukan usahamu. Itu karena Tuhan menyeret engkau dari dalam api. Haleluya. Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kami sesat dari jalanmu? Dari diri kita sendiri kita akan sesat. Kita tidak akan mengenal Tuhan. Kita akan menyembah Allah lain. Gereja yang terus-menerus berpikir seperti ini adalah gereja yang ada harapan, karena mereka selalu mawas diri. Mereka selalu introspeksi diri terhadap dosa. Tetapi gereja yang berpikir, aku sih tidak sesat, yang sesat kan gereja lain. Hal seperti ini sangat bermasalah. Kamu mengerti paradoks ini? Orang yang terus-menerus bilang, aku ini rendah hati loh, aku ini rendah hati loh mbak, rendah hati loh mas. Orang seperti ini adalah orang yang suka merendahkan diri di atas gunung. Orang ini congkak, orang ini sombong.
Kamu tentu tahu orang yang congkak atau orang yang sombong bukan orang yang mulutnya penuh dengan kerendahan hati. Kamu tentu tahu orang yang congkak adalah orang yang mencitrakan dirinya seolah-olah rendah hati, seolah-olah katanya tulus, mulus, dan bulus. Penuh tipu daya pencitraan diri. Soul Seeker, Yesaya mengaku bersama dengan Israel, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu ya Allah? Kalau gereja tidak melihat dirinya berada dalam keadaan masalah, maka tidak ada kebangunan rohani, tidak ada pengharapan sebuah revival. Sama sekali tidak ada, karena gereja tidak merasa dirinya sakit. Gereja tidak merasa dirinya ada masalah. Gereja tidak merasa bahwa Tuhan sebetulnya sudah tidak lagi senang berada di gereja itu. Tuhan seperti sudah mau bergerak keluar, tapi gereja seperti ini tidak dapat menahannya. Dia membaca dinamika ini dengan jelas. Dia seolah mengingatkan Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa yang tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ayat 16. Selanjutnya kalimat yang tadi dia membaca dinamika ini dengan jelas, dan dia seolah mengingatkan Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ayat 16. Selanjutnya kalimat yang tadi kita baca dan dilanjutkan, kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Ayat 17. Soul Seeker, waktu terjadi pengerasan hati, hal itu bukan terjadi dalam satu malam, seperti orang membalikkan telapak tangan dengan mudah, begitu berubah, lalu Tuhan langsung murka. Bukan demikian, Tuhan bukan sumbu pendek, bukan karena kejadian yang baru kemarin, lalu Tuhan bilang, ini dunia terlalu jahat, terima hukuman saja, karena seminggu lagi terjadi kejahatan lagi. Tuhan bukan seperti itu. Sekali lagi, dalam perspektif manusia, seringkali Tuhan itu seperti terlambat. Waktu bangsa Israel di bawah belenggu Mesir, berapa lama baru Tuhan menarik mereka keluar dari Mesir? Di dalam Alkitab ada catatan, yaitu 400 tahun. Ini seperti misalnya saudara berada dalam suatu keadaan dan saudara menjerit kepada Tuhan, lalu 400 tahun kemudian baru Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Menurut kamu hal seperti ini berarti terlambat, bukan? Tidak mungkin terlalu cepat. Jadi waktu Tuhan membinasakan kereta-kereta Firaun dan tentara-tentaranya, tidak ada orang yang boleh mengatakan, Tuhan terlalu kecepatan deh, beri kesempatan sekali lagi dong. Tidak ada yang seperti itu. Kesempatannya sudah diberikan lama sekali, 400 tahun. Soul Seeker, Tuhan itu bukan Tuhan yang begitu ada kesalahan lalu langsung memberi penghakiman, langsung menurunkan penghukuman. Yang seperti itu bukan Tuhan yang ada dalam Holy Bible, dalam kitab suci. Tuhan yang di dalam Alkitab, waktu dia mengatakan penghukumannya, berarti pasti, sekali lagi pasti sudah bergenerasi ke generasi kejahatannya. Kalau orang sudah mendapat penghukuman Tuhan dan masih tidak sadar juga, masih bilang, dosa kita sebetulnya apa ya? Aku ini dosa apa ya? Kenapa kamu mengalami seperti ini? Itu adalah orang yang sangat tidak mengenal dirinya sendiri. Itu berarti tidak beri introspeksi pada dirinya. Tetapi yang orang itu lihat bagian mengapa Tuhan menghukumnya. Waktu Yesaya mengucapkan kalimat tadi, tidak ada excuse bagi Yesaya. Bahkan kalimat yang mengatakan, mengapa kamu biarkan kami sesat dari jalanmu, mengapa engkau tegarkan hati kami, itu jangan dibaca sebagai kalimat pembenaran diri. Bukan demikian maksudnya. Ini adalah kalimat pengakuan bahwa memang sudah terjadi
pengenegaran, pengerasan hati secara terus-menerus. Sudah lama sekali, dan Tuhan sebetulnya sudah memberi kesempatan. Mereka sadar itu. Ini seperti Yesus mengutip perkataan Yesaya, bangsa ini melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Itu bukan berarti Yesus baru memulai pelayanan lalu langsung mengeluarkan kalimat tersebut. Tidak. Ketika Yesus sudah banyak berkhotbah, sudah menyampaikan Injil, sudah memberitakan kerajaan surga, sudah cukup lama, dan terus-menerus ditolak dan ditolak dan ditolak. Orang tetap mengeraskan hati dan mengeraskan hati. Akhirnya sampai pada yang disebut point of non-return, satu titik yang tidak bisa balik lagi. Kesabaran Tuhan sudah selesai. Soul Seeker, bukan berarti Tuhan tidak sabar. Tuhan sih tetap sabar, tapi kesabaran Tuhan jangan kamu mencobainya lagi. Kalau sampai pada titik ini, tidak mungkin lagi ada turning point, kecuali Tuhan sendiri yang berbalik dari sikapnya. Dan inilah Yesaya memohon di dalam hal itu. Israel sendiri tidak bisa berbalik. Yesaya tahu Israel mengeraskan hati dan tidak bisa berbalik. Sudah tidak bisa ditolong lagi. Sudah tidak mungkin bangsa ini bertobat kecuali Tuhan yang berbalik, kecuali Tuhan yang kembali menghadapkan wajahnya kepada bangsa umat Israel. Kalau ini tidak terjadi, berarti bangsa ini tidak bisa diselamatkan. Kalau Tuhan sudah memalingkan wajahnya, dan kalau Tuhan tidak berbalik kembali melihat kamu, engkau tidak bisa diselamatkan. Sulit sekali menjadi hamba Tuhan seperti Yesaya, Soul Seeker. Di satu sisi dia tahu kepastian penghukuman Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlalu dini. Di sisi lain, seperti orang yang mengenal Tuhan, dia pasti menengahi seperti ini, dia pasti mempunyai belas kasihan. Inilah hamba Tuhan yang mengenal Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak bersukacita waktu Tuhan menghukum umatnya. Tuhan tidak senang waktu membinasakannya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersukacita atas kematian orang fasik. Berarti Tuhan sungguh mencintai semua orang, semua bangsa, dan semua suku. Orang yang katanya hamba Tuhan tetapi dia bersukacita atas kejatuhan hamba Tuhan yang lain, dia bukan hamba Tuhan. Gereja yang bersukacita atas kejatuhan gereja lain, itu bukan gereja. Kalau hamba Tuhan mengenal Tuhan, dia tidak seperti itu. Bacalah lagi cerita ini. Bukankah tidak ada kalimat yang nyukurin? Kapok lo, salah sendiri, kamu ditolak terus, akhirnya nasibmu seperti itu rasain. Itu bukan pemikiran seorang hamba Tuhan. Akhirnya kamu akan berhadapan dengan Tuhan seperti ini. Yesaya bukan demikian. Paulus pun tidak seperti itu. Dia mengatakan, aku rela terkutuk secara jasmani bersama dengan orang-orang sebangsaku. Kalimat seperti itu tidak muncul dalam surat Paulus. Sebaliknya, Paulus menangisi bangsa yang menolak Tuhan. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Seperti juga Yesaya yang mengenal Tuhan. Sekali lagi, kecuali Tuhan yang berbalik, yang menghadapkan kembali wajahnya. Ada beberapa alasan yang bisa disimpulkan dari kalimat-kalimat yang dikatakan dalam bagian ini. Saya memakai sebuah tafsiran yang mengatakan adanya 5 privileges yang dipakai jadi argumentasi Yesaya. Yang pertama, argumentasi Israel adalah bangsa pilihan. Argumentasinya begini, Tuhan, kami ini kan bangsa pilihanmu. Bukan kami yang memilih, tetapi engkau yang memilih kami. Masakan sekarang engkau membuang kami, yaitu membuang bangsa pilihanmu sendiri. Soul Seeker, perhatikan di sini bicara tentang predestinasi. Ya, bicara tentang doktrin pilihan, tetapi pertanyaan pentingnya di sini dihayati seperti apa konteksnya. Doktrin predestinasi, tapi penghayatannya amburadul dan tidak ada dasarnya dalam Alkitab dan menjadi salah untuk menghayati. We are the chosen people,
Dari nadanya saja tentu kamu tahu kira-kiranya mau ke arah mana. Kita ini komunitas pilihan, yang lain daripada yang lain, tidak seperti yang lain. Mirip doanya orang Farisi yang datang bersama pemungut cukai itu, yang bilang, aku tidak seperti mereka. Yesaya tidak menghayati doktrin pilihan seperti itu. Yesaya menghayati doktrin pilihan dalam pengertian, Tuhan, kami ini kan umatmu, bukankah engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih engkau, masakan engkau membuang umat pilihanmu sendiri. Adakah penghayatan doktrin predestinasi seperti ini dalam kehidupanmu? Bukan boasting, we are the chosen people, chosen community, chosen church. Tidak seperti gereja-gereja yang lain. We are chosen. Mana dasar Alkitabnya? Yesaya tidak merenungkan doktrin predestinasi dalam pengertian demikian. Yang kedua, argumentasi God's indwelling presence, bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan umatnya, hadir secara khusus dalam peristiwa lembu emas pada zaman Musa. Tuhan murka dan mengatakan, saya tidak akan memimpin bangsa ini lagi. Nanti saya akan pakai perantara saja, biar malaikat yang memimpin. Aku tidak akan memimpin bangsaku lagi. Lalu Musa membujuk Tuhan. Tuhan, bukankah kami ini dibedakan dari bangsa lain? Sosikar, perhatikan, dibedakan karena apa? Karena Israel menang perang? Bukan. Karena Israel pemenang Nobel Prize terbanyak di dunia? Bukan. Apakah Israel the smartest of the smartest? Bukan. Tidak ada Nobel Prize waktu itu. Apa yang kita pikirkan tentang kemuliaan bangsa pilihan Allah, kemuliaan yang diberikan Tuhan atas komunitas yang dipilih Allah, apa sebetulnya? Menurut kamu dan aku, orang-orang yang pintar, yang IQ-nya tinggi, orang yang hardworking, atau apa? Musa mengatakan, bukankah kami ini dibedakan dari bangsa lain, yaitu karena engkau berjalan bersama dengan kami, karena engkau ada di tengah-tengah umatmu. Ini perbedaannya. Karena engkau berjalan bersama dengan kami, karena engkau ada di tengah-tengah umat. Engkau, Tuhan, berjalan bersama kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Keunikan kekristenan apa sebetulnya? Keunikan komunitas Kristen itu apa? Kalau menurut Musa, karena Tuhan itu Immanuel, yang tidak puas dengan ini berarti tidak mengenal kekristenan di dalam Alkitab. Kalau kamu lebih tertarik dengan kualifikasi lain, kayaknya kamu tidak sejalan dengan Musa. Musa mengatakan bahwa bangsa Israel dibedakan dari bangsa lain karena Tuhan sebagai Allah kami. Karena Tuhan rela berjalan bersama dengan kami. Masakan Tuhan tidak rela lagi berjalan dengan kami? Masakan Tuhan mau memakai malaikat, dan bukankah Tuhan sendiri yang menuntun kami? Kami tidak mau Tuhan. Kami mau Engkau sendiri yang menuntun kami, karena kami bangsa pilihan yang lain daripada yang lain, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Apa bedanya? Bedanya karena Engkau berjalan bersama dengan kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Amin. Ingat, bangsa Israel dikatakan Tuhan berjalan bersama bangsa Israel. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, seberapa tertarikkah kita dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Ataukah kita lebih tertarik dengan hal yang lain? Seberapa tertariklah kita, seperti Yesaya, mengejar kehadiran Tuhan bagi komunitasnya? Bagaimana dengan diri saudara sendiri, keluarga saudara, gereja saudara, tempat saudara beribadah? Jangan-jangan dalam situasi seperti ini engkau tidak pernah mengejar Tuhan. Engkau tidak mencari kepuasan daripada firman Tuhan. Engkau tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Engkau hanya tergoda di luar kebenaran Tuhan. Aku pernah mengatakan kalimat kutipan dari Reverend Hill, kalau orang mau tahu berapa populer sebuah gereja, datang saja kepada kebaktian paginya. Kalau ramai,
berarti gereja itu lumayan populer. Kalau mau tahu popularitas pendetanya, pengkhotbahnya, coba datang ke kebaktian sorenya. Kalau ramai juga berarti bukan cuma gerejanya yang populer, tapi hamba Tuhannya juga. Tapi kalau kamu mau tahu seberapa populer Tuhan dalam gereja itu, datanglah pada persekutuan doanya. Kamu tahu, biasanya sangat sedikit. Aku doa pagi dari gereja, dari jemaat yang begitu banyak, yang doa paling hanya 13 orang, yang setia doa pagi dari hari Senin sampai Jumat. Memang kalimat ini tidak mutlak. Tentu saja aku tidak menilai spiritualitas orang dari sekedar dari kehadiran persekutuan doa. Tetapi setidak-tidaknya, karena memang tidak bisa secara reduktif seperti ini, tapi kalau persekutuan doa saja tidak tertarik, kita mau mengharapkan apa? Aku pernah mengatakan kepada orang-orang dalam gereja, ada gereja yang seminar-seminar dan PA-nya begitu ramai, tapi persekutuan doanya sepi. Ada juga gereja dan PA-nya sepi, tapi persekutuan doanya ramai sampai ratusan orang. Apa yang dapat kita kira-kira di sana? Ada orang yang suka belajar, yang seperti cinta terhadap firman Tuhan, tetapi tidak suka bersekutu di dalam doa. Perhatikan, Yesaya mengejar kehadiran Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan akan hadir. Maka dia terus mengejar kehadiran Tuhan. Dia minta Tuhan untuk turun. Ketiga, argumentasi kepemilikan. Yesaya menggunakan istilah suku-suku milik kepunyaanmu. Kami adalah suku-suku milik kepunyaanmu. Bukankah kami milikmu? Ada keanggotaan keluarga Allah yang sudah pasti milik Tuhan. Keempat, bahwa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi raja atas mereka. Bukankah Tuhan sendiri yang jadi raja atas kami? Sekarang janganlah kami dibuang. Kelima, karena Israel sharing God's name. Israel mendapat pernyataan Tuhan. Tuhan mengatakan dirinya sendiri, sehingga bangsa kepunyaannya ini boleh mengenal namanya. Mengenal nama di sini bukan sekedar mengenal nama ala Shakespeare yang bilang what is a name, tapi mengenal siapa Allah sesungguhnya, sifatnya seperti apa. Yesaya sangat mengenal Tuhan seperti apa. Di dalam pengenalan ilah, Yesaya mempertaruhkan pengharapannya. Tuhan, bukankah kami berbagian di dalam namamu? Bukankah engkau sendiri yang memperkenalkan kepada kami? Bukankah kami ini mengenal engkau, Tuhan? Masakan engkau membuang kami seolah-olah kami tidak mengenal engkau? Itulah sebabnya di bagian ini ada perkataan, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Jadi seakan-akan Yesaya mengatakan kami tidak dikenal. Bukankah kami ikut serta dalam kemuliaan namamu? Soul Seeker, aku pikir bagian yang memang agak jarang dibahas, yang sebetulnya satu demi satu kita bisa merenungkan menjadi suatu khotbah yang penuh tentang apa artinya berbagian dengan nama Tuhan. Setiap minggu kita mengatakan kalimat dikuduskanlah namamu, dan kita sudah pernah membahas adanya sedikit perbedaan tata bahasa dalam doa Bapa kami. Dalam kalimat berikanlah makanan kami yang secukupnya, ini bentuknya second imperatif. Maksudnya Tuhan yang memberikan, sedangkan kita tidak berbagian atau terlibat dalam pemberian ini. Sedangkan dalam kalimat dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, secara bentuk dalam bahasa aslinya kita sendiri ikut terlibat di dalamnya. Dalam arti kita juga mengatakan kepada diri sendiri, mari kita menguduskan nama Tuhan. Itu bukan cuma urusan Tuhan dan tidak perlu pakai kita, tapi kita sendiri bertanggung jawab untuk mendatangkan kerajaan Tuhan. Jadi apa artinya sharing His name? Artinya dikuduskanlah namamu dalam kehidupanmu. Sekali lagi Yesaya menggunakan 5 hak istimewa tadi, privilege tadi, bahwa Israel ada chosen people, bahwa ada God's sanctuary di Israel, bahwa Israel ada milik kepunyaan Tuhan, bahwa Israel ada di bawah penguasaan Tuhan, dan yang terakhir bahwa Israel mengenal siapa Tuhan itu. Setelah ini baru kemudian Yesaya mengatakan kalimat yang terkenal, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Yesaya 64 ayat 1.
Menarik sekali bahwa pembacaan ayat tersebut dalam penantian pengharapan ke depan. Yesaya mengharapkan secara eskatologis, sekiranya engkau mengoyakkan langit, engkau turun, yang kemudian digenapi waktu Yesus memang turun berinkarnasi. Aku bukan bermaksud mengatakan salah, tapi mungkin kadang-kadang resepsi gereja tidak memperhatikan aspek ini. Bahkan ini bukan melulu ke depan, tetapi juga rujukan ke belakang. Terjemahan bahasa Inggrisnya misalnya dikatakan, on that you would rend the heavens and come down. Dalam hal ini ada komentator mengatakan terjemahan yang lebih tepat sekali, oh that you had, bukan oh that you would. Karena istilah would meski ada pasnya, tapi terutama juga himbauan pengharapan ke depan yang artinya eskatologis, dan ini memang cocok untuk sebuah penantian karena Yesus kemudian datang dan turun. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya, di sini Yesaya seolah mau mengatakan, seandainya engkau pada waktu itu, waktu yang di belakang, mengoyakkan langit dan turun, kita tidak akan hancur seperti ini Tuhan. Akan ada perbedaan nasibnya bagi bangsa Israel. Tidak akan ada Assyria yang bermegah atas Israel. Mereka akan gemetar ketakutan menghadapi engkau. Lawan-lawan Israel akan dihanguskan oleh Tuhan. Seandainya, sekiranya Tuhan mengoyakkan langit dan Tuhan turun. Tapi sayangnya Tuhan tidak turun. Tuhan jadikan keadaan kami sekarang ini. Itulah sebabnya yang mau keluar dari mulut Yesaya, tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan akan turun. Dalam pikiran Yesaya, Tuhan sudah tidak turun, maka dia mengatakan seandainya engkau turun. Tapi ternyata Tuhan tidak turun. Jadi sudahlah, menerima nasib. Memang sedang dihukum, dan hukuman Tuhan memang selalu adil. Jadi terima saja. Namun dia masih ada lamentasi sekiranya engkau turun pada waktu itu. Lalu di sini Tuhan bilang, aku akan turun. Pertanyaannya, turun bagaimana? Jawabannya seperti dikatakan bagian ini, yaitu bukan seperti yang ada dalam pemikiran Yesaya. Karena Tuhan melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Yesaya mengatakan di ayat 3, engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Perkataan ini betul sekali, dan aku percaya Yesaya tidak terlalu mengerti kalimat ini. Dia sebetulnya meraba-raba waktu mengatakan kalimat ini. Dan ini kalimat kenabian dia sendiri. Dia sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Aku tidak mengerti sama sekali. Jadi seperti orang yang bingung. Maksudnya, Yesaya tidak mengerti kedalaman kalimat ini dalam perspektif yang hidup dalam Kristus yang akan datang. Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Di dalam pikiran Yesaya, ya sudah, Tuhan tidak bakal melakukan ini dan itu. Tetapi masalahnya dia tidak turun. Jadi ya sudah, sekarang kita di bawah penguasaan Assyria, bangsa kafir itu. Seandainya Tuhan turun, seandainya, maka bumi pasti gemetar. Apa yang bisa membuat bumi gemetar? Satu saja, Yesaya menjelaskan, yaitu kehadiran Tuhan. Amin. Itu saja. Yesaya tidak minta yang lain, tidak minta kuasa militer yang di-upgrade, yang bukan cuma prajurit pejalan kaki, tapi juga ada kavalerinya, ada kuda, ada keretanya, dan sebagainya. Bukan itu semua. Itu semua tidak penting. Hanya satu saja, yaitu apa? Your presence. Kehadiran Tuhan. Kalau itu ada, sudah cukup. Itu akan membuat bangsa-bangsa lain takluk. Ayat kedua, seperti api membuat ranggas menyala-nyala. Perhatikan waktu Tuhan hadir ada kuasa destruktif. Kita tidak bisa minta kehadiran Tuhan tanpa mengizinkan Tuhan di dalam kuasa yang destruktif. Aku khawatir sekali dengan gambaran kekristenan yang kehadiran Tuhan selalu menyenangkan, sentimental, membawa aku ke padang berumput hijau, air yang tenang. Oh, betapa nyamannya, betapa nikmatnya, punya me time, minum kopi di balkon sambil melihat pemandangan yang indah, dan itulah Tuhan. Kayaknya tidak demikian di dalam Alkitab. Coba saja,
Lihat perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Bagaimana kenyamanan yang Yesaya miliki. Yesaya tahu persis bahwa perjumpaan itu berarti kematian. Ada kuasa destruktif kalau kita tidak mengenal aspek ini di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Aku khawatir yang kita sembah bukan Tuhan, tapi berhala. Berhala yang gambarannya cuma gambaran-gambaran yang menyenangkan, yang nikmat, tetapi itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan mengobrak-abrik kehidupanmu dan kehidupanku. Tapi sebetulnya mengobrak-abrik artinya Tuhan mendifrak, Tuhan merapikan. Dari perspektif kita, Tuhan tidak mengobrak-abrik, tetapi Tuhan memberikan kerapian. Karena kita ini banyak kenyamanan palsu, false security. Karena di dalam dunia ini kita banyak kerapian-kerapian palsu yang kita ciptakan sendiri, sehingga waktu Tuhan hadir, Tuhan seperti yang mengobrak-abrik. Sepertinya kita menjadi tidak karuan. Tuhan jadi begini, ini sudah di sini. Saya dari dulu aturnya kayak gini. Saya jangan diubah-ubah Tuhan. Saya tradisinya dari dulu seperti ini. Gereja kita dari dulu seperti ini. Jangan diubah lagi Tuhan. Bahaya jika kita punya pandangan ini. Gereja yang tidak mengikuti Tuhan adalah gereja yang status quo. Gereja yang berhenti bertumbuh. Gereja yang bukan dikuasai oleh Tuhan, tapi dikuasai oleh manusia. Ini bahaya. Dan bahayanya lagi jika hambanya tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Waktu Tuhan hadir, dia akan hadir dan membongkar. Ada kuasa destruktif. Dia akan membakar, membuat ranggas, menyala-nyala. Di dalam konteks Yesaya, ini maksudnya lawan-lawan atau musuh Israel, misalnya bangsa Asyur. Tapi jangan lupa, waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia juga membakar ketakutanmu yang entah karena alasan apa, terus saja kamu tidak muncul di sini, tidak ada dalam pergerakan, tidak ada dalam pelayanan. Tentu saja kamu hanya merasa nyaman duduk di dalam kebaktian, duduk tinggal-tingil. Bahasa Jawa itu tinggal-tingil, kayak anak kecil, tinggal-tingil. Di dalam kebaktian hanya tinggal-tingil, nyanyi ikut nyanyi. Kadang tidak nyanyi, cuma lip sync, kumat kamit saja. Doa seperti orang tertidur. Dengar kebaktian tapi pikirannya jalan kemana-mana. Soul seeker, ketika Tuhan datang, Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan datang, Tuhan akan menegur your comfort zone, yang merasa sudah begini saja enak. Saya bisa pause, lalu nanti di play lagi. Aku bisa sambil minum, sambil tiduran kalau capek. Soul seeker, Tuhan pasti akan membakar kalau Dia hadir. Pasti Tuhan akan merusak bagian itu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kecuali keadaanmu betul-betul tidak memungkinkan sama sekali, apa boleh buat. Kalau kamu terbaring tidur, Tuhan akan menghancurkan keegoisanmu, dan banyak hal yang akan dibakar dan dihancurkan Tuhan waktu Tuhan hadir. Tetapi Tuhan bukan cuma hadir di dalam kuasanya yang menghancurkan, His destructive power. Dia juga akan hadir dalam kuasanya yang mengubahkan, His transforming power. Dia akan mengubah api, membuat air mendidih. Ini gambaran yang positif. Air yang tadinya dingin, suam-suam kuku, tidak ada ketertarikan, tidak ada selera rohani, akan dibakar sampai mendidih. Persoalan kekristenan itu apa? Mungkin bukan kurangnya seminar, bukan kurangnya khotbah. Salah satu persoalannya terbesar dalam kekristenan adalah suam-suam kuku, lukewarmness. Orang Kristen tidak terbakar untuk Tuhan. Sudah begitu lalu pakai Mazmur 23, yang membimbing aku ke air yang tenang, di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Lalu kita tambahkan sendiri dengan ada angin semilir-semilir. Lalu aku mulai ngantuk dan akhirnya aku tidur di padang rumput yang hijau. Lalu tidak bangun-bangun sampai bertahun-tahun. Paulus mengatakan yang dahulu itu sampah kalau dibandingkan dengan Kristus. Mengapa tidak ada gambaran yang seperti ini? Kalau boleh mengutip Ravenhill yang mengatakan, saya malu menjadi anggota gereja modern,
sangat berbeda dengan gereja pada zaman Kisah Para Rasul. Apa yang salah di dalam gereja modern ini? Kalau Tuhan hadir, Dia akan hadir seperti api, membuat air mendidih. Orang tidak lagi suam-suam kuku. Waktu terjadi kebangunan rohani, tidak ada tempat di sana untuk orang yang kategori doesn't matter. Tenang saja, jangan radikal kayak begitulah, jangan menggebu-gebu, tenang saja. Ini padang rumput hijau, air yang tenang, tidur saja. Itu bukan air yang tenang. Rumput hijau itu gambaran kuburan. Tenang, sepi. Kembali kita membaca, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, destructive power. Seperti api membuat air mendidih. Tuhan melakukan transformasi sehingga orang-orang hidupnya betul-betul makin lama makin mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, dengan akal budinya, dengan segenap kekuatannya, dan semuanya mengasihi Tuhan sepenuh hati, all out, all time, full heart, dan mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Dikatakan selanjutnya, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Terakhir, Yesaya mengatakan, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Ayat 3a, tidak salah kita membaca bagian ini dalam konteks penantian, karena tetap ada aspek kedepannya. Meskipun Yesaya sudah mengatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, dan dalam pikiran Yesaya ini sudah dekat dan sudah terlambat, karena Tuhan tidak turun dan kenyataannya mereka sudah kolaps. Tetapi Tuhan bilang, belum, aku masih akan jalan terus. Aku tidak berubah, setia. Aku akan menggoyangkan langit dan aku akan turun. Dan betul Tuhan mengoyakkan langit dan turun, tapi turun dalam bentuk bayi. Ini benar-benar melampaui yang diharapkan. Yesaya juga kayaknya tidak berpikir seperti itu. Kalau kamu baca, dikatakan di sini, membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Apa sih bayangan Yesaya? Bayangan Yesaya, Asyur ini congkak kayak begini, pasti nanti hidupnya habis kalau Tuhan hadir. Pasti tidak berani, kurang ajar terhadap bangsa umat Israel. Mungkin itulah yang ada dalam pikiran Yesaya. Tetapi waktu Tuhan turun, orang Romawi masih pongah, masih congkak, masih memerintah. Lalu mana yang dibilang bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu? Apa artinya? Bukankah memang sudah dikatakan Tuhan melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan? Adakah bangsa yang gemetar di hadapan Tuhan waktu peristiwa penantian seperti ini? Ada. Pola seperti ini diulang terus dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, kalau kamu membaca cerita Pentakosta, dalam Pentakosta Tuhan juga turun. Dia mengoyakkan langit dan Dia turun. Dan memang bangsa-bangsa gemetar. Soul Seeker baca di dalam Kisah Para Rasul, bangsa-bangsa gemetar mendengar pekerjaan Tuhan dinyatakan waktu mereka mendengar pekerjaan Tuhan dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Mereka itu bangsa-bangsa yang sedang gemetar. Apakah kamu tidak suka gambaran ini? Kita lebih suka gambaran triumphalis, gambaran kejayaan kekristenan yang kelihatan secara kasat mata. Aku khawatir gereja tidak mengenal berita Immanuel, penantian pada saat Natal. Gambaran seperti ini mengkhawatirkan. Padahal Yesaya sudah mengatakan, engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Apa sih yang diharapkan gereja pada saat ini dalam penantian? Kamu dan aku perlu menjawabnya di hadapan Tuhan. Dan mengharapkan harapan itu bukan ngawur, tetapi dalam anugerah pertolongan Tuhan. Artinya, kita tetap menantikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang sudah mendengar Think of Soul channel ini, Tuhan. Biar mereka mendapat berkat bahwa kami harus terus berlari mencari Tuhan. Kami harus terus menunggu saat kapan Tuhan turun. Karena kami percaya Tuhan, yang membedakan kami adalah Tuhan menyertai kami. Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu yang membedakan kami dengan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Tuhan datang, Tuhan turun, itu akan mengobrak-abrik, memberikan api kepada kami, sehingga kami tidak menjadi suam-suam kuku. Kami tidak dingin, tetapi kami panas.
kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kebenaran ini Roh Kudus yang terus menguraikan, memberikan pengertian yang makin kami memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun di atas hidup kami sekalian, dalam setiap keluarga, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, dan khususnya dalam pelayanan kami, karena kami dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan dan kebesaran nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. Pendekatan firman dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.